Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan yang sempurna. Alhamdulillahil muwafiq lil ula hamdan yuafi birrahul mutakamila. Tsumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tubain wila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabani Ahmad Suryal Yasin Narasa, khususnya pengersa Guru Agung Pengersa Baos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma ba'du. Yang terhormat para wakil talqin, para asatidz, para hujaj, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada hari ini kita masih bisa melaksanakan manaqib online internasional, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan rizki yang halal penuh barokah, dilancarkan segala urusan dan dikabul oleh Allah segala hajatnya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk seluruh keluarganya, istri-istrinya, sahabatnya, dan untuk kita semuanya para pengikutnya. Semoga kita diistiqomahkan mengamalkan zikir jahar dan zikir khafi yang diwariskan oleh beliau dari guru kita Pengersa Baos. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan pada kesempatan hari ini saya mereview apa yang sudah disampaikan sebelumnya tentang estafet kenabian. Bahwa Allah menjelaskan dalam Al-Quran, salah satu ayat menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Menurut Profesor Dr. Abu Dinata, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang visi kenabian Nabi Muhammad SAW. Masih menurut Profesor Abu Dinata, ada salah satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ini adalah hadis yang menegaskan tentang misi kenabian ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, dan tidaklah kami utus kamu Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inilah visi dan misi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, di mana kita sudah hampir 1500 tahun kita sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi sudah pulang duluan, tapi bahwa kemudian Nabi memberikan tongkat estafet kenabian ini diberikan kepada para sahabatnya. Sahabat kita tidak ketemu, kemudian sahabat menyerahkan estafet ini kepada para tabi'in. Tabi'in menyerahkan estafet berikutnya kepada tabi'in dan seterusnya sampai kepada ulama yang diindikasikan sebagai warathatul anbiya. Ulama yang mewarisi kenabian, estafet kenabian inilah yang kemudian dikenal sebagai kemursyidin. Abah Aws ini adalah ulama yang memiliki estafet kenabian, yaitu visi dan misi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad.
Awas dalam kitabnya, rahmat itu adalah al-iradatu isalil khair. Rahmat itu adalah keinginan, kehendak untuk menyampaikan maaf tadi ada telepon masuk. Sekali lagi, bahwa visi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah dikata rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang kita terjemahkan rahmat itu adalah kajembaran rahmaniyah. Nah, rahmat inilah yang kemudian yang diemban oleh Pangersa Abah Aos, bagaimana caranya Pangersa Abah Aos itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Sehingga Abah Aos menulis dalam kitabnya, Fadailus Suhur, di bulan Ramadan ini, di huruf yang pertama huruf Ra, Ra-nya adalah rahmat. Rahmat ini adalah mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan tentang visi kenabian, yaitu rahmatan lil alamin. Abah menjelaskan bahwa rahmat itu adalah al-iradatu isalil khair, bahwa rahmat itu adalah keinginan, iradah, kehendak untuk menyebarkan, untuk menyampaikan al-khair, yaitu kebaikan. Yang kita sederhanakan, rahmat itu adalah kasih sayang. Berarti visi Abah Aos melanjutkan visi kenabian Nabi Muhammad adalah menyebarkan kasih sayang ke seluruh dunia. Dalam bahasa Abah berulang-ulang mengatakan bahwa ini adalah syukur untuk peradaban dunia. Rahmatan lil alamin adalah kajembaran rahmaniyah. Rahmatan lil alamin adalah menyiapkan peradaban dunia. Bagaimana menyiapkan peradaban dunia? Maka tentunya yang disampaikan tadi, isalul khair, al-iradatu isalul khair. Bersegera, bersemangat, berkehendak untuk menyampaikan kebaikan kepada siapa saja. Tidak hanya kepada para ikhwan, tapi kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Disitulah kemudian visi Abah Aos melanjutkan visi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam prakteknya untuk mencapai visi ini, Abah Aos membreakdown dalam misi kenabian yang dipraktekkan dalam sehari-hari, yaitu akhlakul karimah. Akhlaknya Abah Aos itu adalah mencontoh gurunya. Yang mencontoh gurunya, mencontoh gurunya, mencontoh gurunya, mencontoh akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau misalkan kemudian kita merasa aman, merasa nyaman, merasa tentram dengan Abah Aos. Karena Abah Aos ini sudah mempraktekkan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini sesuai dengan dawuhnya Syekh kan Nabi fi umati. Bahwa kedudukan Syekh, kedudukan seorang mursyid itu sama seperti Nabi di tengah-tengah umatnya. Dan begitulah guru kita. Pangersa Abah Aos menjadi oasis bagi murid-muridnya yang kehausan. Abah Aos menjadi medan magnet untuk murid-muridnya yang kehabisan energi. Syekh kan Nabi fi ummatih ini sangat nyata kita rasakan bersama. Bahwa kedudukan Pangersa Abah Aos menurut hadis tadi itu ibaratnya seperti seorang nabi di tengah umat yang menjadi solusi bagi umatnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, maka kewajiban kita adalah sebagai seorang murid membantu untuk tercapainya visi dan misi kemursyidaan Abah Aos di era beliau. Bagaimana caranya?
amaliyah ini sampai ke seluruh dunia. Bagaimana Abah pernah menyampaikan bahwa nanti mah ajaran ini sampai ke Eropa. Dan alhamdulillah dimulai dengan Abah Jagat memberikan talqin di beberapa kota, di beberapa negara di Eropa. Dawuh Abah Anom itu nyata terlaksana. Dan alhamdulillah ikhwan kita saat ini ada Ibu Yuni, ada Ibu Haji Niken, ada Pak Haji Dedi yang selalu istiqomah melaksanakan ajaran ini di Inggris sana. Mudah-mudahan berkah ini, berkah amaliyah ini menyebar ke Eropa. Sehingga kemudian amaliyah ini, ajaran ini itu menyebar ke seluruh Eropa dan akhirnya kemudian peradaban ini sampai seluruhnya di Eropa. Ini tugas kita. Ini kewajiban kita untuk kemudian ikut membantu misi dan visi Abah Awas yang luar biasa. Bagaimana kemudian kita bisa mencontohkan, mengikuti apa yang dicontohkan oleh pangersa dalam amaliyahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, sehingga kemudian apa yang dicontohkan itu dilihat orang lain dan orang lain kemudian merasa nyaman dengan amaliyah kita, merasa aman bermuamalah dengan kita, karena amaliyah kita, muamalah kita adalah amaliyah dan muamalah yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa untuk sampai kepada peradaban dunia ini, Abah tidak bisa sendiri. Ini harus dilaksanakan secara bersama-sama bergotong royong oleh seluruh ikhwan. Oleh karenanya, bersyukur sekali bahwa kemudian Abah Awas beberapa kali mengangkat para wakil talqin yang jumlahnya sudah di atas 250 orang. Yang harapannya melalui para wakil talqin ini, maka muncullah kemudian agen-agen perubahan, agen-agen yang kemudian memberikan talqin kepada orang lain, sehingga kemudian amaliyah ini menyebar ke seluruh dunia, yang nantinya melalui pergerakan individu akan menjadi kelompok yang kuat, di mana kemudian kelompok inilah yang nantinya bersama-sama mengusung peradaban ini, mengubah kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang luar biasa, kebiasaan yang itu diinspirasi oleh kegiatan-kegiatan muamalah, kegiatan-kegiatan ibadah yang dicontohkan oleh guru kita, yang diwariskan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, karenanya kita semuanya mempunyai kewajiban untuk terus meningkatkan skill individu kita, untuk meningkatkan amaliyah kita, untuk meningkatkan kerja kita, supaya kemudian apa yang menjadi cita-cita guru kita, cita-cita mursyid kita, itu terlaksana dalam waktu yang singkat dan kemudian secara masif itu bergerak ke seluruh penjuru dunia. Disinilah kemudian peran kita, memulai dari diri kita sendiri, untuk kemudian terus mengukur diri, untuk terus berkaca, untuk terus menghisap diri sendiri, apakah kita semuanya sudah mulai istiqomah mengikuti apa yang dicontohkan, apa yang diamalkan oleh guru kita. Dengan terus menghisap diri kita sendiri, dengan terus berintrospeksi diri kita sendiri, maka ini akan menutup jalan untuk kita menyalahkan orang lain, menutup jalan untuk mengoreksi orang lain, karena seharusnya mengoreksi itu dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Memulai dengan diri sendiri inilah yang menjadi tugas terkecil ini kita, untuk sampai menjadi peran membantu pangersa Abah Awas menuju peradaban dunia, di mana kita semuanya mempunyai kewajiban untuk terus meningkatkan amaliyah, meningkatkan jumlah zikir jahar kita,
untuk mengistiqomahkan, menghidupkan zikir khafi kita, sehingga kemudian kita semuanya sampai kepada kajembaran rahmaniyah yang dicita-citakan oleh para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan diskusi singkat ini bisa bermanfaat, dan kita simpulkan kita semuanya mempunyai kewajiban untuk membantu mensukseskan estafet kenabian Abah Aos sebagai seorang warasatul anbiya, sebagai ulama pewaris kenabian, dan kita semuanya nantinya diakui sebagai murid pangsa Abah Aos sampai di akhirat nanti. Dunia dan akhirat kita diridhoi oleh guru kita, kita diakui sebagai murid-murid yang taat dan patuh kepada gurunya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.